Maka bocoran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 golongan kata Nabi orang yang paling dirindukan oleh surganya Allah. Apa golongan itu? Pertama, al-awwal, talil Quran, orang-orang yang senantiasa membaca ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah tarwih yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, itulah ucapan yang paling pantas kita ucapkan di malam ini, di mana kita masih diberikan nikmat oleh Allah, kesempatan sehingga kita masih melangkahkan kaki kita di masjid ini untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan insya Allah segala amal ibadah kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat sidang jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di dalam salah satu hadis dijelaskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala, sebagaimana dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4 golongan yang sangat dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 4 golongan, ada 4 macam yang insya Allah dari keempat macam ini termasuk golongan-golongan orang yang paling dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekira pertanyaan dalam kehidupan, Pak, ketika kita rindu terhadap seseorang, sudah pasti rindu ini tidak akan pernah terbatas, dan pasti kita rindu dengan orang tersebut. Pertanyaannya, apakah orang tersebut rindu juga kepada kita? Kan belum tentu. Betul? Pak, kita ini mungkin perantau semua, jauh dari keluarga. Ada yang jauh mungkin di Sulawesi Selatan, ada mungkin yang jauh dari Sulawesi Barat, Majene, ada mungkin paling jauh dari Pulau Jawa, ada mungkin jauh dari Pulau Madura. Semua orang dalam proses perantauan pasti suatu saat dia ingin rindu dan ingin kembali ke kampungnya. Betul? Bu? Oh bu? Ketika ibu rindu terhadap suami tak, pasti insya Allah hasrat itu ingin segera kita laksanakan karena rindu itu sangat berat. Pertanyaannya, apakah bapak rindu juga terhadap istrinya? Kan belum tentu. Artinya adalah ada perbedaan ketika kita rindu terhadap surga, tapi belum tentu surga rindu terhadap kita. Betul? Tapi bocoran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4 golongan orang-orang yang paling dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau surga ya rindu kepada kita, pasti dijamin oleh Allah matamaki surga. Kalau kita yang rindu terhadap surga kan belum tentu. Tapi ketika surga yang rindu kepada kita, dari 4 golongan ini, insya Allah pasti akan mendapatkan jaminan dari Allah, pasti masuk dalam surga. Pertanyaanku buat bapak dan hadirin sidang jamaah tarwih, mau masuk surga tidak? Mau? Betulan ki? Tojeng?
Tonya nih, dia kibura-burai. Jangan bohong-bohong. Betulan? Mau masuk surga? Satu konsepnya, mati dulu. Kan tidak mungkin masuk surga malam ini. Ya. Maka bocoran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 golongan kata Nabi orang yang paling dirindukan oleh surganya Allah. Apa golongan itu? Pertama, al-awwal, talil Quran. Orang-orang yang senantiasa membaca ayat suci Al-Quran. Masya Allah. Alhamdulillah di masjid kita dilaksanakan program tasmi, membaca ayat suci Al-Quran, mendengarkan dengan baik. Dan alhamdulillah sudah 2 hari kita laksanakan, dilanjut lagi besok dan seterusnya dan sampai seterusnya, mudah-mudahan sampai di akhir Ramadan, sampai seterusnya, bukan hanya di bulan Ramadan kita istiqamah untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, ini bagusnya panitia selalu memberikan masukan-masukan yang masuk akal, diketuai oleh Pak Haji Asri, seluruh kolega-koleganya, diketuai seluruh remaja-remajanya, difungsikan anak-anak muda supaya mereka tampil di depan, diberikan panggung supaya terbiasa bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara. Alhamdulillah, ini yang perlu kita bangun. Jangan sampai negara kita rusak karena perlakuan anak-anak remaja kita. Maka mestinya saat ini kita dorong anak-anak kita, remaja kita, supaya mereka tergelincir dari perlakuan-perlakuan yang tidak baik dan bermanfaat, apalagi kalau pintar baca Al-Quran. Alhamdulillah. Coba makin Pak, imamnya anak muda. Ini apanya nih? Yang mubalaganya anak muda sudah menikah? Oh belum, jujur kok bos. Ya, subhanallah, belum menikah, masih anak muda semua ini. Insya Allah kalau mereka dekat Al-Quran, termotivasi tuh neneknya. Kalau cucunya dekat dengan Al-Quran, pasti bapaknya dekat dengan Al-Quran. Kalau bapaknya dekat Al-Quran, otomatis kakeknya juga akan dekat dengan Al-Quran. Ketika kakeknya dekat dengan Al-Quran, pasti neneknya dekat dengan Al-Quran. Ketika cucunya, bapaknya, kakeknya, neneknya, tetangganya juga pasti dekat dengan Al-Quran. Karena lihat bisa tampil di depan, bermanfaat karena Al-Quran. Alhamdulillah, hebat naropa orang yang dekat dengan Al-Quran. Salah satu golongan kata Nabi, orang paling dirindukan oleh surganya Allah, tahlil Quran. Baca Al-Quran habis salat subuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Mengantuk maki, sadaqallahul azim. Boleh daripada tidak ada. Betul tidak? Daripada dek gagah, lebih baik engkau. Tapi itu saja, salat subuh 1 ayat, duhur 1 ayat, asar 1 ayat, maghribi 1 ayat, isya 1 ayat. 5 dikali 1 5 dikali 30 hari. Hitung itu siloyang banyak toh. Nabi katakan membaca Al-Quran alif lam mim bukan 1 pahalanya, tapi alif 10 pahalanya, lam 10 apalanya, mim 10 pahalanya. 3 dikali 10 30. Baru kita baca alif lam mim, 30 pahala diberikan oleh Allah di luar daripada ketika kita tidak punya wudu. Tapi ketika punya wudu 50 pahalanya. Ketika dibaca dalam keadaan sholat 100 pahalanya. Luar biasa itu Pak. Baru baca surah Al-Fatihah, baru baca bismillah. Berapa hurufnya bismillah Ustaz? Subhanallah. 12. 10 kali 12. Bulan Ramadan identik syahrul Quran. Bulan Ramadan identik dengan bulan Quran. Ibu-ibu. Oh ibu. Bu. Mana suaranya? Tapi siapa tahu mak gosip ji di belakang ini. Tidak ji. Aman ji. Ada kopi kah? Kau bawalah ke kamarku. Ya, saya suka kopi bosku. Ya, Masya Allah.
Dengan Al-Quran Allah akan berikan kemudahan. Dengan Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Jadikan Al-Quran itu sebagai di bulan suci Ramadan, diturunkan bulan suci di bulan suci Ramadan termasuk Al-Quran. Jadi makanya ini bulan Ramadan identik dengan bulan Quran. Jadi setiap bacanya baca Al-Quran bisa jadi pengobat itu Pak Buraya tuh Asy-Syifa adalah salah satu. Coba terapi dengan Al-Quran. Coba amalkan setiap malam Jumat baca surah Yasin. Yasin, ya Allah keberkahannya sepunya baca surah Yasin. Malasa kapuang garingnya. Bahasa konjonya itu. Bahasa Makassarnya. Bahasa Indonesianya sakit. Ya Allah saya dalam keadaan sakit ya Allah. Dalam keadaan gunda gulana ya Allah. Dalam keadaan punya masalah ya Allah. Mudah-mudahan sebacaan surah Yasin kung kekurangi sepunya masalah. Karena di dunia ini tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Engkau mana masalah tak tu? Nukira ustaz tidak punya masalah. Banyak masalahnya. Betul? Tidak ada Pak manusia yang tidak punya masalah. Maka bagaimana caranya? Salah satunya dekat dengan Al-Quran. Apalagi Pak Polisi. Itu ada Pak Polisi. Subhanallah. Terima kasih banyak Pak Polisi. Saya sungkem, saya hormat kalau ada polisi datang di masjid, paling tidak menjamin keamanan kami di masjid ini untuk beribadah. Tepuk tangan untuk Pak Polisi luar biasa. Saya salut itu, ya. Karena sudah 3 malam barusan saya lihat atau saya yang salah lihat, barusan ini berpakaian polisi. Subhanallah. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sekali. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Masya Allah. Ya Habib salam alaika. Salawatullah. Masya Allah, luar biasa. Ya, metode dakwah yang saya pakai Pak adalah metodologi dakwah komunikatif. Saya tidak mau diam kalau di mimbar. Makanya saya turun supaya kita komunikasi lebih akrab, lebih dekat dan lebih terjamin. Tahan dan kuat. Alhamdulillah, makanya saya di depan, saya komunikasi dengan kita supaya lebih dekat ya. Jangan sungkem-sungkem ketemu dengan saya. Kalau ada masalah tak sungkem, ya insyaallah. Mari kita selesaikan dengan baik, diskusi dengan baik. Pertama kata Nabi, orang dengan dirindukan oleh surganya Allah adalah dekat dengan Al-Quran. Keistimewaannya orang yang ahli Al-Quran nanti dalam akhirat disuruh mengaji. Disuruh mana mengaji pakai kepala ayat roh. Semua yang penghafal Al-Quran akan disuruh mengaji oleh Allah di hadapan malaikat. Sambil setiap mengajinya terangkat derajanya. Di setiap mengajinya terangkat derajanya. Setiap mengajinya terangkat derajanya. Sebelum sampai mengajinya 30 juz. Ternyata dia sudah sampai di surga firdausnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Apalagi kalau kita punya keturunan Al-Quran. Jadi Pak, ya kudegaga anak tak. Kalau tidak ada anak tak penghafal Quran, paling tidak cucu tak. Kalau tidak ada cucu tak penghafal Quran, paling tidak cicit tak. Kalau tidak ada cicit tak Al-Quran, paling tidak cicit tak. Tapi kalaupun sudah tidak ada ustaz, tidak ada alasan, maka paling tidak menantu tak ada yang penghafal Quran. Imam ini masih anak muda, mudah-mudahan jadi korang sorong nanti di masa yang akan datang. Ambil mi. Alhamdulillah. Hadirin sidang jamaah tarwih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mari kita tetap istiqamah, semangat dalam beribadah. Mudah-mudahan ibadah di bulan suci Ramadan ini Allah lipat gandakan dan insya Allah bawa kita dalam bentuk istiqamah. Istiqamah itu salah satunya dengan hati kita dekatkan Al-Quran. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.